Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan sel terbagi menjadi tiga, yaitu pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Pembelahan amitosis atau disebut juga dengan pembelahan biner, pembelahan ini terjadi pada sel prokariot. Pembelahan mitosis terjadi pada sel eukariot. Pada pembelahan mitosis tidak terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Sel yang mengalami pembelahan mitosis adalah sel-sel tubuh. Pembelahan meiosis terjadi pada sel eukariot. Pada pembelahan ini terjadi reduksi kromosom. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gonad atau sel gamet. Sekarang mari kita bahas mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariot, sedangkan pada sel prokariot tidak dapat melakukannya karena pada sel prokariot tidak memiliki organel. Pembelahan mitosis terjadi pada seluruh tubuh, baik pada sel somatik atau pada vegetatif ataupun jaringan generatif atau germinatif. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang akan menghasilkan dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama seperti dengan induknya, yaitu 2N atau diploid. Oleh karena itu, sel anakan yang dihasilkan identik secara genetik atau sifatnya sama dengan sel induknya. Maksud 2N di sini adalah individu tersebut memiliki dua set kromosom. Jadi sebenarnya kromosom dalam tubuh kita itu saling berpasangan, yang disebut dengan kromosom homolognya, yaitu kromosom yang bentuk, ukuran, dan komposisinya sama atau hampir sama. Fungsi pembelahan mitosis yaitu yang pertama, mempertahankan faktor genetik dari generasi ke generasi berikutnya agar tetap normal. Yang kedua, menjaga sel anak yang terbentuk tetap memiliki sifat seperti induknya. Misalnya, sel hati membelah secara mitosis, anakannya akan tetap menjadi sel hati, tidak berubah, karena jika berubah tentu akan berbahaya bagi tubuh. Fungsi yang ketiga yaitu pada organisme multiseluler, pembelahan mitosis berperan untuk proses pertumbuhan. Sedangkan pada organisme uniseluler, pembelahan mitosis berperan untuk menambah jumlah populasi organisme tersebut. Dan yang terakhir, fungsi yang kelima adalah untuk mengganti sel-sel yang telah rusak atau sel-sel yang telah mati. Terdapat 5 fase atau tahap pembelahan mitosis, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Namun, sebelum kelima fase ini dimulai, terlebih dahulu dimulai dengan fase interfase. Tahap interfase sering disebut dengan fase pendahuluan atau fase istirahat. Meskipun sebenarnya istilah ini kurang tepat karena justru pada fase ini sel tengah mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan dengan mengumpulkan energi dan materi. Gabungan antara tahap interfase dengan tahap mitosis disebut dengan siklus sel. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Langsung saja kita ke fase interfase. Fase interfase merupakan fase yang paling lama dari siklus sel. Fase ini merupakan proses persiapan bagi sel untuk melakukan pembelahan. Pada fase ini terjadi penimbunan energi, kemudian terjadi sintesis komponen sel yang secara terus-menerus, sehingga menyebabkan massa dan volume sel bertambah. Keadaan sel pada fase interfase ditandai dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, inti sel atau nukleus, berikut selaput nukleusnya, dan anak inti atau nukleolus masih terlihat jelas. Yang kedua, kromosom pada interfase tidak terlihat karena masih dalam bentuk benang-benang halus atau disebut benang kromatin. Dapat dilihat di bagian inti sel bentuknya seperti serabut-serabut. Benang-benang halus ini tersusun atas DNA, RNA, dan protein. Yang ketiga, terjadi replikasi DNA atau duplikasi kromosom. Dari satu salinan menjadi dua salinan. Yang keempat, pada fase ini sentrosom telah terbentuk. Di gambar ini berupa objek dengan warna kuning cerah. Pada hewan, setiap sentrosom memiliki dua sentriol. Sentriol bentuknya itu seperti batang atau tabung yang kecil. Tahap interfase dibagi menjadi 3 subfase, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau fase sintesis, dan G2 atau gap kedua. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan, yaitu terjadi sintesis organel dan berkembangnya sitoplasma. Fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA.
DNA diduplikasi karena akan dibagikan ke sel anakan yang terbentuk. Fase kedua, sel bertumbuh lagi, terjadi peningkatan sintesis protein. Tahap ini merupakan tahap akhir persiapan sel untuk membelah. Selanjutnya fase profase. Fase profase ditandai dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, benang-benang kromatin menjadi terkumpar lebih rapat, terkondensasi menjadi kromosom diskret. Yang kedua, nukleolus menghilang. Yang ketiga, setiap kromosom yang terduplikasi tampak sebagai dua kromatid saudara identik yang tersambung pada sentromernya dan sepanjang lengannya oleh kohesin. Sentromer adalah bagian kepala kromosom yang di bagian tengah. Dengan kata lain, kromosom nampak berdempet. Yang keempat, gelondong mitotik yang terdiri dari sentrosom dan mikrotubulus mulai terbentuk. Di gambar ini mikrotubulus berupa garis berwarna kuning. Susunan radial mikrotubulus yang lebih pendek dan menjulur dari sentrosom disebut dengan aster. Yang kelima, sentrosom akan saling bergerak menjauh karena didorong oleh mikrotubulus yang memanjang di antara dua sentrosom ini. Jadi mikrotubulusnya akan memanjang. Tahap selanjutnya yaitu prometafase. Fase prometafase ditandai dengan peristiwa berikut. Yang pertama, selaput nukleus terfragmentasi atau terpecah-pecah. Di gambar ini terlihat sebagai kepingan yang berwarna ungu pucat. Yang kedua, mikrotubulus yang menjulur dari masing-masing sentrosom kini dapat memasuki daerah nukleus. Yang ketiga, kromosom semakin terkondensasi atau semakin padat. Yang keempat, masing-masing dari dua kromatid kini memiliki kinetokor. Yang terlihat pada bagian tengah kromosom, ada dua ya untuk setiap pasang. Kinetokor ini tersusun atas protein khusus yang terdapat pada sentromer. Yang kelima, mikrotubulus melekat pada kinetokor dan menarik kromosom maju mundur. Yang keenam, mikrotubulus yang tidak memiliki kinetokor akan berinteraksi dengan mikrotubulus dari kutub yang berlawanan. Sekarang kita ke fase metafase. Metafase merupakan tahap mitosis yang paling lama, seringkali berlangsung sekitar 20 menit. Ciri metafase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada metafase sentrosom kini berada pada kutub sel yang berseberangan. Lalu yang kedua, ini ciri yang paling mudah diamati ya. Kromosom berjejer pada lempeng metafase atau di tengah. Lempeng metafase merupakan bidang hayal yang berada di pertengahan jarak antara dua kutub gelendong. Yang ketiga, untuk setiap kromosom, kinetokor kromatid saudara melekat ke mikrotubulus kinetokor yang berasal dari kutub sel yang berseberangan. Jadi, setiap kromatid saudara itu memiliki dua kinetokor. Nah, setiap kinetokornya pasti melekat pada mikrotubulus dari kutub yang berlawanan. Jika diamati di bawah mikroskop, pada metafase kromosom nampak paling jelas. Sekarang kita ke anafase. Anafase merupakan tahap mitosis yang paling pendek, seringkali berlangsung hanya beberapa menit. Oke, kita ke tahapnya ya. Yang pertama, anafase dimulai ketika protein kohesin terbelah. Hal ini memungkinkan kedua kromatid saudara dari setiap pasang memisah. Setiap kromatid pun menjadi satu kromosom utuh. Yang kedua, kedua kromosom anakan yang terbebas mulai bergerak menuju ujung-ujung sel yang berlawanan saat ikatan antara mikrotubulus dan kinetokor itu memendek. Karena mikrotubulus ini melekat pada wilayah sentromer, kromosom bergerak ke sentromer terlebih dahulu. Kecepatannya sekitar 1 mm per menit. Sel akan memanjang saat mikrotubulus dan kinetokor memanjang. Jadi, mikrotubulus yang ada kromatidnya memendek, tapi mikrotubulus yang tidak ada kromatidnya akan memanjang. Kedua ujung sel memiliki jumlah kromosom yang sama dan lengkap. Lalu kita ke tahap telofase. Peristiwa yang terjadi pada fase ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua nukleus anakan terbentuk di dalam sel. Yang kedua, selaput nukleus atau membran inti akan muncul dari fragmen nukleus. Dalam ini berupa gambar berwarna ungu muda ya. Yang ketiga, nukleolus akan muncul kembali. Yang keempat, kromosom menjadi kurang terkondensasi.
Yang kelima, terjadi mitosis atau pembelahan inti, yaitu pembelahan satu nukleus menjadi dua nukleus yang identik secara genetik. Di sini selnya masih belum membelah ya, tapi masih intinya saja yang membelah. Lalu yang terakhir adalah sitokinesis. Yang pertama, pembelahan plasma biasanya sudah berlangsung cukup jauh dari akhir telopase, sehingga kedua sel anakan muncul tidak lama setelah mitosis berakhir. Pada sel hewan, sitokinesis melibatkan pembentukan lekukan penyibakan yang membagi sel menjadi dua, dan akhirnya terbentuk dua sel ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.